Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para mahasiswa dan juga kami banggakan, terutama yang mengambil mata kuliah perencanaan bangunan pada semester 6 Setia Amuntai. Selamat bertemu kembali kita pada perkuliahan minggu ini, ya kan? Kami mencoba membahas tentang perencanaan pembangunan nasional, ya. Sistem perencanaan pembangunan nasional itu adalah suatu kesatuan, ya, tata cara perencanaan bangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi kita bicara tentang negara nih. Kita bicara tentang satu bangsa, ya, bangsa Indonesia. Dimana sebagai perwujudan daripada tujuan bernegara, ya, kita melaksanakan pembangunan. Yang dibangun ini banyak masyarakatnya, ya. Yang dibangun ini banyak jumlah wilayahnya. Yang dibangun ini banyak komponen-komponennya, ya. Kita merencanakan dalam jangka pendek, jangka panjang, dan juga jangka menengah. Karena tidak bisa pembangunan itu dilaksanakan simsalabim tercapai apa yang kita kehendaki, satu tujuan. Tidak mungkin, karena kita hidupnya ini berdimensi waktu, ya. Waktu sekarang, waktu akan datang, waktu nanti, waktu masa depan. Maka tentu harus disusun lah, ya kan, harus disusun perencanaan pembangunan itu dalam fase-fase tertentu, ya. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang, ya, atau rencana pembangunan jangka panjang nasional itu adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Jadi 20 tahun sekali itu namanya pembangunan jangka panjang, 20 tahun. Dirancang, ya, itu sesuai dengan dimensi waktunya dari tahun 2005 sampai 2025, ya. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025, ya, itu terbagi dalam, jadi RPJP ini ada RPJP 1, RPJP 2, RPJP 3, ya, dihitung sejak kita merdeka itu. Ada orde lama, orde baru, ya kan. Kemudian ada orde reformasi. Nah, namun pembangunan juga mengenal yang namanya tahapan-tahapan RPJP baik 1, 2, 3, dan 4, ya kan. Pelaksanaan RPJP nasional yang berlangsung dari 2005, ya, sampai dengan 2025 yang terakhir ini, ya, itu terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan jangka menengah 5 tahunan, ya kan. Jadi kalau yang 5 tahunan itu RPJM nasional pertama tahun 2005-2009, ya. Ini kita melanjutkan dari rencana pembangunan jangka panjang orde baru, ya, dulu, ya, lalu orde reformasi. Ingat bahwa kita pernah mengalami yang namanya orde, kita sebut orde lama, ya, setelah kemerdekaan. Lalu masuk orde baru, orde reformasi. Nah, terus kita saat ini kalau kita membahas yang dari dulu kepanjangan. Kita bahas yang saat ini RPJM nasional, ya, yang tahun 2005-2009. Itu dikenal dengan namanya Indonesia Sehat 2009. Kemudian 2010, 2014 itu RPJM-nya disebut dengan Indonesia Smart, ya. Kemudian 2015, 2019, ya, itu dikenal sebagai Permata Indonesia. Lalu 2020, 2024, nah ini mungkin macam-macam, ya, tergantung dari rezim pemerintahnya, ya, menamainya itu. RPJM itu dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahunan, nah gitu. RKP atau rencana kerja pemerintah itu adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro, ya kan, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal secara program, lembaga, kementerian, lintas kementerian, dalam bentuk kerangka, ya, regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi RKP itu merupakan pedoman untuk penyusunan APBN. Ini kita kalau bicara nasional. Nanti ada lagi yang daerah, ya. Ada RPJ
RPJM daerah, ada RKP daerah, dan ada juga APBD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah, nah, tadi kan sudah kita sebut, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun di daerah. RPJP nasional itu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJP daerah yang memuat visi misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah disusun mengacu kepada RPJP nasional, kan gitu ya. Begitu juga dengan RPJM daerah. Pembangunan nasional Indonesia itu apa ya? Adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila, ya, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Jadi pembangunan nasional Indonesia itu adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut, sadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, ya, dalam kebulatannya. Ya, kita nanti ada juga ya model pembangunan ekonomi, model pembangunan sosial, ya. Dulu kita punya namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara. Ya kan? Nah, itu detail sekali ya. Sekarang pun sudah akan dibuat dalam rejim sekarang tuh seperti halnya juga GBHN. Dimensi akhlak ya. Akhlak adalah nilai-nilai dasar yang membimbing seseorang dalam berperilaku, ya kan. Dalam kaitan akhlak dengan pembangunan nasional, pertanyaannya segera muncul adalah pembangunan bagaimana yang berakhlak. Pembangunan pada umumnya adalah memperbaiki keadaan sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan kebaikan, ya. Namun sejarah tidak menunjukkan hal seperti itu. Pembangunan juga dapat merupakan perbuatan tidak baik. Loh, kenapa Pak? Ya kalau seandainya pembangunannya malah merusak lingkungan, ya. Apabila pembangunannya menguntungkan sebagian orang tetapi tidak bermanfaat bagi orang lain juga tidak berakhlak. Apabila pembangunan dijalankan dengan menggunakan cara yang tidak benar, tidak baik atau tidak halal. Pembangunan yang hanya mengejar lahiriah, mengabaikan sisi rohani manusia juga itu tidak berakhlak, ya. Kemudian saya coba menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses, ya. Kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Jadi kita juga bicara pembangunan ekonomi, kan, bahwa dari tahun dulu ke tahun akan datang setidaknya ekonomi kita makin baik, ya, berubah. Dulu mungkin ada orang yang makan telur bagi 8. Sekarang mungkin orang makan telur 1 orang 8 telur mungkin, ya. Nah itu adanya perubahan, ya. Karena ada kemampuan daya beli, mungkin juga ada daya produksi juga. Ada aja mungkin kita uang, tapi produksi tidak ada. Nah maka pembangunan ekonomi juga mencoba mengupayakan hal itu. Pembangunan sebagai suatu proses artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa dia harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian juga suatu bangsa, ya. Kita harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dampak positif, ya, dari pembangunan ekonomi itu, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Jadi tentu dengan adanya pembangunan ekonomi ini, ya, nanti akan berbicara tentang industri kita. Itu adalah supaya masyarakat itu mempunyai kemampuan daya beli, supaya kita juga mempunyai kemampuan daya produksi, ya. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita mengurangi pengangguran. Kalau orang itu bekerja, dia memiliki upaya, ya, pendapatan. Dengan pendapatannya itu dia bisa membeli sesuatu, ya, kebutuhannya.
Terciptanya lapangan pekerjaan ya, akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung bisa memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Tapi ingat bahwa pembangunan ekonomi juga ada dampak negatifnya ya. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, industrialisasi ya mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian. Coba sekarang orang bangun gedung perbelanjaan ya di atas lahan sawah. Orang membangun pemukiman di atas lahan sawah. Orang membangun industri-industri di atas lahan sawah. Akhirnya sawah berkurang. Itu dampak negatif ya. Dan sebagainya ya. Beberapa program ya. Selain pembangunan ekonomi juga kita bicara tentang pembangunan sosial ya. Memperkenalkan pembangunan sosial sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan sosial tidak hanya berfokus pada kemajuan aspek ekonomi ya, tapi konsep ini juga kritik terhadap pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan tidak merhatiin aspek sosial. Konsep yang berkembang adalah, nanti saya share tuh ke grup kita itu, beberapa irisan ya, sosial, environment, economic, lalu nanti irisan sosial dan environment adalah bearable ya kan, nanti ekonomi dan sosial equitable dan sebagainya ya. Nanti silahkan dilihat nanti gambaran yang saya sampaikan. Nggak di bun cocok listriknya. Belum. Maaf, ada selingan sedikit. Pembangunan sosial sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan pada awal perkembangannya seringkali dipertentangkan dengan pembangunan ekonomi ya. Hal ini terkait dengan pemahaman orang banyak yang menggunakan istilah pembangunan yang dikonotasikan sebagai perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh industrialisasi. Awal-awal tahun 60, 70, 80 itu seakan-akan pembangunan itu adalah melulu industrialisasi ekonomi. Sosial terabaikan. Padahal sebenarnya juga pembangunan itu yang malah utamanya adalah pembangunan sosial. Pembangunan sosial bertujuan meningkatkan kapasitas perseorangan dan institusi mereka, memobilisasi dan mengelola sumber daya ya, guna menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka. Jadi kita ini pembangunan sosial ini mau meningkatkan kualitas manusia ya, baik pendidikannya, kesehatannya maupun eksistensinya. Proses pembangunan sosial itu sebetulnya juga terkait dengan pembangunan ekonomi, saling berhubungan lah sebetulnya. Pembangunan sosial oleh individu juga dikenal sebagai pendekatan ya individualis ya. Akar ideologinya adalah liberal atau individualis ya. Jadi sebenarnya pembangunan ini kita tidak satu pihak ya, tapi beberapa pihak terkait sebetulnya. Bukan hanya ekonomi saja atau bukan hanya sosial saja, tapi semuanya terkait nanti juga dengan aspek-aspek lainnya. Baik, untuk pemaparan materi minggu ini saya rasa itu dulu ya. Silakan Anda pelajari apa yang saya sampaikan di grup WA. Silakan disimak dan tetap jaga protokol kesehatan ya, jaga imunitas karena kita masih pandemi. Selamat belajar dan jaga kesehatan kita supaya kita tetap dapat mempertahankan kehidupan ya, untuk melaksanakan pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.